dan Kodim, polisian dan yayasan yang lain yang kami tak sebut namanya yang kami hormati. Kami memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini atau siang hari ini bisa bertemu kembali dalam rangka kegiatan koordinasi dan evaluasi Komisi Pembangunan Rakyat setiap tahun pada bulan Desember ini. Kami sebagai sekretaris mengucapkan berterima kasih atas kehadiran dan kedatangannya dalam rangka untuk kegiatan ini. Baiklah, kami mulai saja. Kami selaku sekretaris Komisi Pembangunan Rakyat untuk mencoba apa yang diuraikan oleh dari narasumber Dinas Kesehatan dari Pak Wagub Bupati Brebes yang pencapaian KPA sudah diuraikan, kemudian dari Yayasan Tekad sudah dijelaskan bahwa capaian HIV/AIDS Dinas Kesehatan ini sudah naik. Nah, ini bukan berarti naik itu lemah, ini berarti petugasnya sudah semangat kembali mencari penyakit-penyakit yang telah dicapai, karena ini fenomena gunung es. Kemudian dari Yayasan Tekad nampaknya sudah berkibar melalui kegiatan dari ujung selatan, tengah, dan utara kaitannya dengan pencapaian kegiatan LSL, laki suka lelaki, kemudian WPS, wanita pekerja seks komersial. Ini nampaknya sudah menemukan beberapa positif HIV/AIDS di wilayah Kota Brebes. Saya terima kasih Mas Anak selaku Yayasan Tekad. Ini peduli HIV/AIDS, ini adalah orang Tegal peduli di Kabupaten Brebes. Insya Allah dari KPA kami ucapkan terima kasih. Yang kedua, kami buka untuk sesi pertama, yaitu untuk tanya jawab. KPA mengharapkan seluruh SKPD atau yang berpartisipasi untuk KPA, tolong untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan membantu KPA. Silakan panjenengan sesuai dengan bidangnya. Katakanlah dari DPKB, mungkin saya terima kasih untuk penyediaan kondom, saya terima kasih. Mungkin dari Kesra itu biasanya itu ada alokasi. Kemudian dari pendidikan, dari pariwisata untuk sosialisasi kaitannya dengan HIV/AIDS, mengingat menimbang KPA sendiri tahun ini anggarannya sangat minim sekali, hanya 25 juta setiap tahun ini. Mungkin ini ada sedikit yang mau disampaikan dari saya. Ini mengenai LSL nih khususnya, karena saya dulu saya pernah berkecimpung di HIV selama dari 2016 sampai terakhir di 2020. Dan kebetulan masih ambigu dengan bahasa LSL gitu. Karena yang pernah terjadi di lapangan, yang pernah saya lihat secara langsung ketika saya kontak dengan mereka itu, memang ada hal yang perlu diluruskan antara LSL dengan LGBT begitu. Karena ketika ada kasus yang mencuat temuan HIV khususnya di lingkaran atau di lingkup LSL tersebut, yang akhirnya menimbulkan stigma negatif yang sangat luar biasa, dan itu menimbulkan diskriminasi bahkan intimidasi kepada kaum LGBT itu sendiri gitu. Karena di sini bahasanya fenomena yang terjadi di kawasan selatan khususnya yang pernah saya tangani dulu itu, LSL itu tidak merujuk 100% kepada LGBT, walaupun pada bahasanya LSL itu lelaki seks lelaki gitu. Tapi pada kenyataannya di sana itu banyak sekali yang bukan dengan orientasi LGBT, tapi lebih pada perilaku gitu. Karena di sana itu banyak diantaranya anak-anak muda yang secara orientasi mereka bukan LGBT, tapi mereka bisa dipakai sama orang-orang LGBT tersebut dengan iming-iming bayaran dan lain-lain seperti itu. Itu fenomena yang terjadi.
Iya, secara orientasi mereka hetero, tapi pada kenyataannya mereka bisa melakukan itu. Dan pada akhirnya yang terjadi kebanyakan di sana seperti itu. Ini mungkin dari bahasanya bisa lebih dispesifikan untuk LSL apa yang memang merujuk ke LGBT atau memang hanya sebagai pengguna atau memang orang tersebut hanya bisa melakukan tapi tidak dengan orientasi tersebut. KPA itu kan punya pelajar peduli AIDS. Nah, mungkin bentukannya itu kan sangat sederhana menurut saya selama ini yang saya lihat. Mungkin ke depan bisa lebih entertaining gitu. Jadi kayak pelajar peduli AIDS itu dikemas secara entertain agar lebih menarik perhatian dari pelajar tersebut, bahkan bukan cuma dari pelajar tersebut saja, tapi untuk umum bisa menikmati atau bisa melihat apa sih dari konsep pembentukan pelajar peduli AIDS tersebut, seperti halnya DP3KB punya duta genre atau juga kita Brebes punya Sinoksitong gitu kan. Mungkin ada duta HIV atau duta KPA atau apa semacam itu yang memang sifatnya lebih menarik gitu untuk ARV. Jadi apakah itu memang betul-betul ada injeksi bagi penderita HIV yang itu sekarang lagi marak, bahwa adanya obat yang memang itu sangat ibarat 100% untuk menyembuhkan HIV. Apakah itu hoax atau memang itu sudah tersedia dari Kementerian Kesehatan yang menyediakan ARV dengan jenis baru yang hanya disuntikan sekali gitu kan. Jadi kalau ARV yang selama ini saya kenal kan dikonsumsi setiap hari selama seumur hidup, seperti itu dengan jam yang sama, seperti itu. Untuk semua laporan dari kami senang adanya VCT yang baru. Akhirnya teman-teman kami juga mau, mungkin dengan cara yang begitu gampang ya Pak Hani, gesekan di bagian busi ya. Jadinya kaum kami semua pada mau lah. Itu laporan dari saya. Terus laporan yang dari saudara sini ada 9 salon. 9 salon. Ya. Itu yang baru. Enggak, yang baru, yang lama sama. Yang dimiliki oleh para waria. Kebanyakan kalau salon itu waria. Waria ya. Ya. Entah itu homo atau itu apa, itu kebanyakan waria. Dan bentuknya LSL juga, ada yang LSL, ada yang waria. Seperti yang namanya Ari, Manto, itu SL juga sama. Ini terima kasih. Malah aku pinginnya kok iya ya, di Jalan Lingkar itu banyak loh Pak, remang-remang warung-warung kafe. Sudah ada Pak ya? Ada. Sudah Saya mulai. lihat ada 2, iya ada 2. Melihat ada 2. Betul kata Bapak Bupati. Kok backingannya benar seperti itu? Ada yang backingan, ada yang polisi, ada yang apa ya? Saya tahu sendiri. Baru yang kemarin. Nggak ada, justru nggak ada waria. Itu berarti PS Pak? Ya, PSK. PSK. Ya. PSK. Ya. Dari Bang Sri sih, daerah Bang Sri. Kalau dari Bang Sri ada 3 orang atau 4 orang. Nanti saya himbau lah. Padahal saya sendiri kalau himbau saya takut sendiri yang dilawan Pak. Gitu. Iya makanya gitu. Harusnya ada yang nampingin saya sendiri nggak berani. Saya galak, dia lebih galak gitu. Jadi teman-temanku pada ngechat. Syukurlah yang dari sini juga ada. Tangis enggak? Istilahnya udah berubah, udah rame, banyak rumah, jadi udah ada. Dan sudah meninggal. Pengemukan. Bumiayu, silakan. Bumiayu saya belum kesana. Ke sana nanti teman-teman. Iya, Desa Maksiat. Kebetulan saya di PMI Kabupaten Brebes di bagian unit transfusi darahnya. Dan kebetulan juga saya di bagian konseling juga, konseling yang dari hasil tim LTD. Jadi kalau ada kasus LTD yang dari hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV, saya yang langsung berhadapan dengan mereka. Jadi pada prinsipnya insya Allah darah aman, karena setiap kita menemukan darah yang diduga reaktif, kami akan musnahkan. Dan pendonor itu kami akan surati, kadang kita juga WA dan kadang kita telepon.
Jadi kita mengharapkan pendonor itu datang untuk screening ulang atau cek ulang jika diketahui atau diduga ada reaktif. Nanti kalau seandainya sudah diketahui, kami akan rujuk sesuai dengan reaktifnya apa. Contoh di sini adalah kasus HIV. Kemarin saya menemukan ada kasus satu, sebenarnya ada dua. Ya. Yang satu itu sudah kami rujuk ke RSUD. Saya komunikasi dengan di klinik VCT-nya untuk penanganan lanjutnya. Dan kasus itu tadi antaranya adalah karena seks. Ternyata seks di situ tadinya dia nggak mau ngaku, terus setelah saya ketemu lagi, saya edukasi faktornya dari mana. Ternyata dia dari online, bukan dari jajan di tempat. Jadi dia online dan dia masih muda, kisaran 20 tahun. Dan dia janjian di mana saat saya tanya katanya hanya satu kali itu. Tapi saya nggak tahu sebenarnya udah berapa kali, tapi pengakuannya satu kali. Dan saya rujuk ke klinik VCT di RSUD, saya serahkan ke sana. Kami kasih rujukan. Setelah itu kami serahkan ke klinik VCT. Tapi kita tidak bisa memaksakan untuk mereka screening ulang. Bahkan saya sempat dimarahi. Padahal kami memanggil itu untuk cross check istilahnya. Benar nggak yang dari darah itu istilahnya pendonor itu reaktif bahasanya. Karena kami tidak bisa menyatakan yaitu benar-benar reaktif bahasanya sebelum kami cross check ulang dulu, dan setelah cross check ulang baru kami akan rujuk